Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ini sebagai bagian ketiga materi tentang teori belajar dan pembelajaran yang nanti kita akan membahas di antaranya perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian karakteristik kurikulum 2013, hubungan KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang dilengkapi dengan taksonomi Bloom edisi revisi, kemudian prinsip kurikulum 2013 dan cara menata kelas yang dinamis dan aktif. Ini adalah perkembangan atau perubahan kurikulum yang ada di Indonesia dimulai pada tahun 1947 yang dinamakan kurikulum rencana pelajaran dan dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini kemudian berubah pada tahun 1964 yang diberi nama Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian berubah lagi 1968 yang diberi nama Kurikulum Sekolah Dasar. Kemudian pada tahun 1973 disebut Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat PPSP. Pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Kurikulum Sekolah Dasar. Kemudian pada tahun 1984 atau kita sebut kurikulum 84, kemudian berubah pada tahun 1994 disebut kurikulum 94, kemudian pada tahun 1997 kurikulum 94 itu direvisi, kemudian diterapkan pada tahun 1997, kemudian pada tahun 2004 yang terkenal juga adalah kurikulum berbasis kompetensi atau kita singkat KBK. Pada 2 tahun setelah itu berubah lagi pada tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita sebut KTSP dan dirubah pada tahun 2013 yang kita sebut dan kita akan membahas secara rinci pada pembahasan kali ini adalah kurikulum 2013 yang mengalami revisi beberapa kali, diantaranya pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Khususnya banyak perubahan atau revisi K13 terkait dengan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Banyak penyempurnaan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terjadi atau yang ditemui. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Beberapa kebijakan terkait dengan kurikulum 2013 atau kita singkat K13 diatur melalui Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 13. Kemudian Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang pembelajaran pada kurikulum 2013. Kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018 terkait dengan perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Nah, K13 ini menganut pandangan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindah begitu saja dari guru ke peserta didik karena peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah memposisikan peserta didik sebagai subjek, tadi tidak hanya sebagai objek saja, sebagaimana pada kurikulum yang lalu. Karena sebagai subjek, maka pengetahuan atau sumber belajar yang didapat oleh peserta didik atau ditelusuri oleh peserta didik sangat beragam, tidak hanya dari guru saja,
bisa dari berbagai media maupun sumber-sumber yang lain. Modus pembelajaran pada K13 ini ada dua jenis, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung, atau direct teaching dan indirect teaching. Nah, kedua model pembelajaran ini dilaksanakan secara terintegrasi. Nah, pembelajaran langsung ini terkait dengan penjabaran KD dari KI 3 dan KI 4. KI 3 ini pengetahuan, KI 4 ini adalah keterampilan. Ini dilaksanakan secara langsung pada saat pembelajaran. Kemudian sedangkan pembelajaran tidak langsung ini berkenaan dengan penjabaran KD dari KI 1 dan KI 2. Nah, ini adalah KI 1 ini sikap spiritual dan KI 2 adalah sikap sosial. Dan ini dilaksanakan tidak secara langsung, artinya secara implisit. Bisa di dalam kelas, di luar kelas, maupun di lingkungan. Atau kita sebut dengan beberapa kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, secara umum K13 ini menggunakan pendekatan saintifik. Nah, nanti ini akan kita bahas secara lebih detail pada bagian selanjutnya. Nah, dalam paradigma Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum 13 ini adalah penjabaran atau turunan dari PP terkait dengan SNP. PP nomor 32 tahun 2013 sebagai aturan pengganti PP nomor 19 tahun 2005 terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Dari Standar Nasional Pendidikan ini diturunkan menjadi Peraturan Mendikbud nomor 54, 65, 66, 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013 terkait dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan dasar dan menengah, standar penilaian, dan lain-lain. Yang paling penting adalah 3 standar ini harus kita pahami. Permendikbud nomor 54, 65, dan 66 tahun 2013 yang nantinya akan kita bahas secara lebih detail. Kemudian hubungan antara SKL, KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. SKL ini didasarkan pada PP nomor 32 tahun 2013 dan dilengkapi dengan Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Nah, yang merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti atau KI. Dari KI ini kemudian dijabarkan ke dalam kompetensi dasar atau KD. Kemudian dari KD ini nanti akan dipecah dan dijabarkan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi urutannya adalah SKL, kemudian dijabarkan menjadi KI, KI dijabarkan menjadi KD, KD dijabarkan menjadi indikator, dan indikator nanti senada dengan tujuan pembelajaran. Ada 4 aspek kompetensi inti. Kompetensi inti pertama atau KI 1 itu adalah aspek sikap spiritual. KI 2 itu adalah sikap sosial. KI 3 adalah aspek pengetahuan, dan KI 4 adalah aspek keterampilan. Jika kita kaji di bagian 4 aspek ini, kemudian kita bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP, KBK, dan yang lain, itu dipecah menjadi 4. Yang sebelumnya adalah 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka dipecah adalah bagian afektifnya. Kalau kurikulum sebelumnya, afektif itu di posisi kedua, itu diganti atau diposisikan pada K13 ini di posisi pertama dan kedua. Sikap spiritual dan sosial ini adalah penjabaran atau pemecahan dari
aspek afektif. Dan kognitif yang tadinya di posisi pertama itu di sini diposisikan menjadi KI3 atau pengetahuan atau kognitif. Sedangkan psikomotorik tetap menjadi posisi keempat, yaitu keterampilan atau psikomotorik. Kemudian rumusan SKL, KI, dan KD tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang disempurnakan dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, aturan ini atau kebijakan ini nanti dapat di-download pada deskripsi video. Karena di dalamnya terkait dengan isi SKL, KI, dan KD mulai tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, selanjutnya dari KD tersebut dipecah menjadi indikator. Indikator itu atau kita sebut indikator pencapaian kompetensi atau kita singkat IPK adalah ukuran karakteristik atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, untuk menjabarkan indikator ini kita harus merujuk atau melihat taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini adalah rincian atau kata operasional yang kita gunakan dalam merumuskan indikator. Nah, taksonomi pertama adalah ranah afektif. Ini ada 5 tahapan. Afektif 1 disebut menerima, afektif 2 disebut merespon, afektif 3 disebut menghargai, afektif 4 disebut mengorganisasikan, afektif 5 disebut karakterisasi menurut nilai. Nah, kata operasional kita bisa memilih pada kolom yang bawah ini. Misalnya menerima bisa diawali kata menunjukkan kesadaran bahwa dan seterusnya misalnya. Atau siswa dapat mengakui perbedaan suku misalnya. Itu pada aspek menerima. Atau bisa memilih beberapa kata yang sesuai dengan indikator atau aspek yang akan kita pelajari. Begitu juga dengan tahapan yang lain, merespon. Misalnya kita awali siswa dapat mematuhi peraturan yang ada di sekolah, itu pada aspek merespon. Menghargai juga begitu, mengorganisasikan juga begitu, dan seterusnya. Ini adalah seperti kamus atau rujukan supaya memudahkan kita dalam merumuskan indikator. Kemudian ranah kognitif ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama atau kita sebut C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah menciptakan. Yang kita sebut HOT adalah C4 sampai C6 bagian ini. Yang LOTS adalah C1 sampai C3. Nah, mengingat ini bisa kita awali misalnya siswa dapat mengetahui istilah atau siswa dapat mengetahui fakta. Bisa menggunakan ini contohnya atau beberapa kata yang sudah ditawarkan oleh Bloom ini. Nah, kalau C2 misalnya memahami, siswa dapat menentukan prosedur penggunaan apa misalnya, atau siswa dapat memahami tentang hukum atau kaidah atau konsep apa sesuaikan dengan materinya, atau kita pilih salah satu di antara kata yang ada pada kolom 2 ini. Begitu juga dengan C3 yaitu menerapkan. Bisa kita pilih misalnya melaksanakan atau mengimplementasikan. Siswa dapat melaksanakan misalnya seperti itu. Ini kaitannya dengan materi-materi yang bersifat prosedur atau tahapan-tahapan yang bisa diterapkan.
menganalisis, misalnya C4. Kita awali saja, misalnya siswa dapat menganalisis apa saja gitu, struktur, bagian, hubungan, dan lain-lain. C5 adalah mengevaluasi, dan yang terakhir yang paling tinggi, dan ini yang disempurnakan, ditambah dengan menciptakan atau mengkreasi. Itu bisa diawali dengan kata siswa dapat menghasilkan, atau siswa dapat memproduksi, dapat membangun, dapat merancang, dan lain-lain. Nah, ini disesuaikan dengan materinya. Dan aspek yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Ini ada 5 tahapan atau 5 tingkatan. Ya, psikomotorik pertama adalah meniru, atau kita sebut P1. P2 itu memanipulasi, P3 itu presisi, P4 adalah artikulasi, dan P5 adalah naturalisasi. Begitu juga dengan ini, seperti langkah yang tadi adalah kita bisa memilih salah satu dari kata ini disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, sebaiknya dalam setiap pembelajaran itu ada ketiga ranah ini disampaikan pada saat pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 ada beberapa prinsip, diantaranya dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Yang sebelumnya mungkin peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran, hanya diberitahu saja. Pada kurikulum 13, karena peserta didik menjadi subjek, akhirnya mereka adalah orientasi belajarnya adalah mencari tahu. Mencari tahu, guru memfasilitasi dengan berbagai macam sumber belajar, siswa menemukan sendiri atau mengkonstruk sendiri. Karena memang pendekatan K13 itu selain pendekatan saintifik juga berparadigma pada teori konstruktivistik. Nah, yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber menjadi belajar berbasis pada aneka sumber belajar. Karena peserta didik mencari tahu, maka butuh beraneka atau beragam sumber belajar. Guru menyediakan atau memfasilitasi hal tersebut. Tapi bukan berarti guru kemudian melepaskan peserta didik mencari tahu sendiri, tidak. Tapi guru adalah pengendali atau memberikan arah atau mendampingi dalam pencarian atau dalam proses menemukan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Pada kurikulum sebelumnya, para siswa lebih pada memahami atau menghafal teks di dalam buku yang sudah disediakan oleh guru. Pada K13 yaitu lebih didominasi pada proses belajar yang menggunakan pendekatan ilmiah yang nanti akan kita bahas. Kemudian dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi tidak hanya pada mengingat, menghafal konten yang sudah disediakan, tapi berbasis pada kompetensi. Rujukannya adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi seluruh siswa diwajibkan untuk mencapai ketuntasan minimal yang sudah ditentukan sebelumnya, bukan pada penilaian acuan norma atau ranking. Kemudian dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Ini terbukti yaitu integrasi seluruh mata pelajaran yang dipelajari pada kurikulum 13. Yang sebelumnya lebih pada mata pelajaran secara parsial, tidak ada kaitannya, artinya parsial ini adalah berjalan atau dipelajari secara terpisah. Pada K13 seluruh mata pelajaran dan materi dijadikan terpadu atau holistik atau tematik. Meskipun ada beberapa mata pelajaran yang dilaksanakan secara terpisah, tapi hakikatnya materinya saling berkaitan. Dari pembelajaran yang menekankan
pada jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi ini yang sebelumnya jawaban hanya satu sesuai dengan teks atau konten yang dipelajari, maka pada kurikulum 13 tidak hanya mengandalkan jawaban tunggal tapi juga bisa multidimensi. Artinya misalnya pada ulangan uraian itu ada beberapa alternatif jawaban, tidak hanya satu. Kaidahnya adalah kaidah ilmiah yang penting ada logis, objektif, rasional, itu sudah dikatakan sebagai jawaban benar. Kemudian dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang sebelumnya lebih pada pembelajaran verbalisme, artinya siswa bisa paham dan bisa menjelaskan saja, tapi ketika pada aplikasi, pada praktek mereka rasa kesulitan. Oleh karena itu pada K13 lebih didominasi pada keterampilan aplikatif. Selain mengetahui, memahami, juga dituntut untuk bisa menerapkan yang dipelajarinya. Kemudian peningkatan dan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Jadi hard skill itu adalah keterampilan aplikatif yang bisa dipelajari atau keterampilan tangan, misalnya kesenian, kemudian keterampilan teknik dan lain-lain, itu disebut hard skill. Dan soft skill adalah pendukung atau ruhnya dari hard skill. Soft skill misalnya kemandirian, keuletan, dan lain-lain. Kemudian pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Ini maksudnya adalah pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada ruang kelas dan waktu pelajaran saja. Ini ditanamkan dan dibudayakan adalah pembelajaran sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun, dan selalu dibudayakan dalam K13. Yang ideal itu adalah pembelajaran otodidak. Jadi tidak hanya karena ada tugas saja kemudian siswa belajar, tapi memang otodidak, dituntut untuk mengembangkan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Nah, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau kita sebut ingatso sung tulodo, membangun kemauan atau ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, tersebut tuturi handayani. Ini adalah nilai-nilai dari sistem Among yang ditawarkan atau digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian pembelajaran yang berlangsung, Tri Pusat Pendidikan ini berlangsung secara integratif, baik itu adalah keluarga atau pembelajaran di rumah, pembelajaran di sekolah, dan pembelajaran di masyarakat atau lingkungan. Tri Pusat Pendidikan ini dimaksimalkan dalam pembelajaran kurikulum 13. Menyambung dengan prinsip yang tadi adalah pembelajaran kepada siapa saja dan di mana saja. Jadi tidak hanya sumber utamanya adalah guru yang mengajar di kelas, tapi bisa peserta didik itu belajar kepada siapa saja. Artinya bisa pada masyarakat, pedagang, misalnya mempelajari tentang perdagangan, mempelajari tentang pertanian, langsung belajar pada para petani. Bahkan teman-teman di sekolahnya maupun teman-teman di lingkungannya, itu pun juga bisa menjadi guru, belajar kepada siapa saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Prinsipnya tidak boleh menyamaratakan peserta didik, baik dari latar belakangnya, kecerdasannya, gaya belajarnya, dan lain-lain. Dituntut setiap guru itu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan potensinya masing-masing, karena memang hakikatnya setiap peserta didik itu berbeda, baik itu dari aspek kecerdasannya, ada kecerdasan majemuk atau multiple intelligence,
Pasti setiap peserta didik ada yang dominan salah satunya, baik dari gaya belajarnya, audio, visual, atau kinestetik, kemudian latar belakangnya, sukunya, bahasanya, dan lain-lain. Itu tidak boleh disamaratakan, harus diperlakukan sesuai dengan potensi dan perbedaan atau keragaman peserta didik. Nah, ini adalah peta konsep untuk memudahkan kita dalam mempelajari bagaimana penerapan pembelajaran pada paradigma kurikulum 2013. Wujudnya yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini diantaranya atau minimal meliputi analisis minggu efektif, analisis SKL, KI, KD, dan indikator, kemudian silabus, kemudian RPP integratif. Secara lebih detail terkait dengan bagaimana membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran ini dapat dilihat pada deskripsi video atau bisa disimak pada rekomendasi video di pojok kanan atas ini. Kemudian setelah perencanaan dibuat adalah materi. Guru wajib mengembangkan materi. Materi yang dikembangkan dalam K13 itu berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Jadi sudah disusun berdasarkan KI, KD, indikator tadi, maka materinya juga disesuaikan dengan analisis tersebut. Kemudian materi yang akan diajarkan atau dikembangkan harus mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional. Jadi sebaiknya yang pertama kali menjadi acuan adalah bagaimana kondisi lokal di sekitarnya. Jadi misalnya di situ masyarakat petani, ya disesuaikan materi-materinya terkait dengan pertanian. Misalnya masyarakat nelayan atau di pesisir, ya disesuaikan. Contoh-contohnya mungkin dikembangkan dengan konteks lokal di daerahnya masing-masing. Proses pembelajarannya berorientasi pada karakteristik kompetensi. Ini adalah beberapa komponen atau aspek atau tingkatan dari ketiga ranah. Yang pertama, ranah sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Di antaranya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Aspek keterampilan itu diantaranya mengamati, menanya, mencoba, menelar, menyaji, dan mencipta. Aspek pengetahuan, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Ini adalah tahapan atau aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan menurut pakar yang sudah diakui atau diadopsi dalam kurikulum 13. Dalam K13, proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Karakteristiknya atau karakteristik kompetensi sesuai dengan jenjang, misalnya di SD itu adalah bersifat tematik terpadu. Kalau SMP adalah tematik terpadu dan dipisah IPA, IPS, dan SMA tematik dan mapel. Dan mengutamakan model pembelajaran discovery learning dan project based learning. Intinya yang pertama adalah belajar sesuai yang ditemukan oleh siswa. Jadi ini adalah pembelajaran yang berusaha menemukan sendiri, mengkonstruk sendiri. Kalau project based learning adalah pembelajaran berbasis proyek, mengembangkan aspek-aspek keterampilan dan berbasis produk. Nah, untuk penilaiannya K13 itu menggunakan penilaian otentik. Artinya penilaian otentik ini tidak hanya berupa tes saja, tapi juga non-tes. Beragam aspek yang dinilai dan beragam instrumen yang digunakan dalam penilaian. Jadi tidak hanya menggunakan tes untuk menilai aspek kognitif saja atau pengetahuan saja, tapi beragam tes. Nah, untuk lebih detailnya terkait dengan membuat tes sikap, tes pengetahuan, tes keterampilan, bisa dilihat pada deskripsi video atau lihat rekomendasi video di pojok kanan atas ini.
Nah, yang terakhir adalah strategi menata kelas yang aktif dan dinamis. Dalam K13 memang dituntut guru untuk memvariasi penataan kelas supaya pertama siswa tidak bosan, kemudian mendukung dalam mengoptimalkan penyampaian materi. Jadi penataan kelas ini disesuaikan dengan jumlah siswa, dengan jenis materi yang diajarkan, dan jenis pemilihan metode atau strategi dan media yang digunakan. Boleh menggunakan formasi U seperti ini. Jadi siswa melingkar, gurunya di tengah, di depan. Atau model U tapi berkelompok seperti ini. Ini biasanya untuk misalnya strategi jigsaw learning. Jadi di sini kelompok, kemudian nanti bisa saling bergiliran. Atau menggunakan model melingkar, atau kalau dalam Islam kita sebut metode halaqah. Jadi guru di depan, kemudian siswa melingkar. Ini biasanya untuk diskusi individual, jadi saling tanya, saling jawab. Atau dalam strategi pembelajaran, misalnya everyone is the teacher, misalnya saling melempar pertanyaan secara bergiliran, searah jarum jam, diacak, kemudian nanti siswa menjawab secara acak. Nah, ini lebih tepat menggunakan model melingkar. Atau model seperti ini. Ini kelompok masing-masing, guru hanya memantau, bisa berjalan, menghampiri setiap bangku sesuai kelompoknya masing-masing. Biasanya ini dalam membuat proyek. Jadi misalnya terkait dengan eksperimen atau hal-hal yang atau materi yang sejenis itu. Atau menggunakan model penataan kelas, model conference. Jadi meja ditata melingkar atau kotak seperti ini. Siswa melingkari meja itu dan guru memantau dari depan atau dari samping. Ini seperti model rapat seperti itu. Atau berkelompok tapi menggunakan model conference kotak seperti ini. Ini bisa digunakan misalnya dalam strategi debat aktif. Ini bisa dua saja, di sini satu, di sini satu. Ini nanti dua kelompok ini saling mendebatkan materi atau masalah yang pro dan kontra. Atau menggunakan model V seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan jenis materinya. Nah, ini tidak saya tampilkan di sini yang model konvensional seperti yang mayoritas digunakan, yaitu berbaris seperti itu, guru di depan. Karena itu sudah sangat biasa dan jika itu kelas besar maka lebih membosankan bagi siswa yang duduk di belakang. Tapi berbeda dengan model-model seperti ini, maka seluruh siswa akan mendapatkan perhatian yang sama dari seorang guru. Nah, ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan pembelajaran aktif dan dinamis pada kurikulum K13. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata dan sajian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.